Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, Katekisasi Reguler 2021 diinformasikan kepada orang tua yang putra-putrinya belum menerima pengakuan percaya atau CD dan baptis dewasa, namun telah berusia 16 tahun ke atas atau kelas 1 SMA atau SMK ke atas, dipersilahkan mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti katekisasi reguler tahun 2021. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Yosi. Kelas katekisasi reguler akan mulai diselenggarakan pada hari Selasa 2 Maret 2021. Informasi berikutnya, Komisi Remaja GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah remaja secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Minggu 24 Januari 2021 pukul 9 pagi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak berusia remaja, dapat turut menginformasikan ibadah tersebut. Informasi berikutnya, sebagai bentuk dukungan doa bagi warga jemaat yang ingin didukung dalam doa, dapat menghubungi Komisi Doa melalui Ibu Sri Sumarni. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Aku selalu membanggakan ibuku. Tapi sudah berhari-hari ini ibu tidak bisa pulang ke rumah. Untuk sementara ini, aku akan menjalankan pesan ibu. Selalu memakai masker dan tidak berdekatan dengan orang lain. Rajin mencuci tangan. Aku rindu ibu. Aku rindu dipeluk ibu. Demikian informasi warta gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak,
Ibu dan Saudara, di minggu ketiga bulan Januari tahun 2021 ini, dimanapun kita berada, semoga kita semua dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Marilah kita bersama mempersiapkan diri memasukin ibadah Minggu Umum 24 Januari 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Diaken Sugiyata dengan tema Mari Ikutlah Aku. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu bersaat teduh. Selamat beribadah. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Mazmur 105 ayat 1 sampai 4. Pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya selalu. Ibadah Minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Saudaraku, Tuhan berfirman, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Yohanes 12 ayat 26. Ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia menguatkan kita semua untuk selalu mencari-Nya, untuk selalu datang kepadanya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus Maha Pengasih dan Maha Pengampun, yang tidak pernah meninggalkan kita yang lemah dan berdosa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau selalu datang dalam ketidakberdayaan kami, dan Engkau memberi kami pengampunan dan kekuatan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami puji dan kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, agar kami boleh layak menghampiri tahta-Mu yang kudus, dan kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu, dan dapat Engkau mampukan dalam menjalankan dalam laku hidup kami sehari-hari. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, Engkau mampukan dan Tuhan pakai untuk mewartakan kabar kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau,
sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah hampir 1 tahun kita memasuki masa kehidupan new normal karena pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena pandemi ini akhirnya banyak sekali pengangguran dikarenakan banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengalami kemunduran akibat pandemi COVID-19 ini. Sehingga pada saat ini info lowongan pekerjaan sangat dicari-cari oleh setiap orang yang membutuhkan pekerjaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti kita pernah melamar pekerjaan. Ketika kita membaca info lowongan pekerjaan, di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Harus lulusan apa misalnya? Mungkin harus lulusan SMK atau yang sederajat, lulusan D3, ataupun S1, S1 pun juga banyak jurusan, mungkin ekonomi, hukum, teknik, dan sebagainya. Terkadang juga dilihat nilainya berapa, atau kalau di perguruan tinggi IP-nya berapa. Jenis kelaminnya apa, pria atau wanita. Kemudian pengalaman kerjanya berapa lama, di bidang apa. Ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa diterima bekerja. Andai kita seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, kita berkesempatan untuk memilih orang-orang yang akan menjadi bawahan kita. Kira-kira orang yang seperti apa yang akan kita pilih? Umumnya, kita memilih yang punya latar belakang pendidikan yang sesuai standar. Memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bekerja sesuai dengan keinginan kita. Dan lain-lainnya. Masih banyak lagi. Intinya apa? Intinya adalah kita berharap mendapatkan orang yang mampu bekerja secara profesional sesuai dengan standar dan jangan sampai kita gagal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
contoh tadi menunjukkan bahwa ada beberapa catatan penting yang melekat. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Baik di instansi pemerintah maupun swasta, saya pikir juga sama. Itulah yang terjadi pada umumnya dari zaman dulu hingga sekarang. Masih banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan hal-hal pilihan. Pasti ada syarat-syarat. Misalnya kalau anak-anak muda memilih pacar, pasti juga ada syarat-syaratnya. Orang tua akan mengambil menantu, pasti juga paling tidak ada sedikit syarat-syaratnya. Dan masih banyak lagi tentang hal yang kita inginkan, kita harapkan, ataupun hal-hal lain, itu pasti ada syarat-syarat yang melekat di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema dalam ibadah kita pada hari ini adalah mari ikutlah aku. Aku di sini adalah aku Tuhan. Mari ikutlah aku. Sebuah undangan Tuhan untuk kita semua. Mari kita kembali melihat bacaan kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Pada ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan Injil ini, Yesus memanggil murid-murid yang pertama, yaitu Simon, Andreas, dan kemudian ada Yakobus dan Yohanes, untuk diajak mengikut dia dan menjadi penjala manusia. Sebelumnya keempat orang ini adalah nelayan, penjala ikan. Dalam bacaan kita pada hari ini, ada hal-hal yang bertolak belakang dengan contoh-contoh yang tadi di awal saya sebut. Contoh melamar pekerjaan tadi. Kalau dalam contoh tadi, dalam melamar pekerjaan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tanpa ada syarat atau kriteria khusus. Mereka dari latar belakang yang sangat sederhana sebagai nelayan. Mereka hanyalah seorang penjala ikan. Mereka bukan orang-orang yang terkenal, bukan orang-orang yang hebat. Bukan dari kalangan pemimpin-pemimpin agama, bukan. Bukan tokoh masyarakat, dan juga bukan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, ataupun orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi yang mapan. Keempat orang itu juga bukan pengusaha pelelangan ikan misalnya, bukan. Bukan juga pejabat bea cukai. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka hanyalah seorang nelayan yang menjala ikan, yang kehidupan sehari-harinya sangat sederhana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, undangan Tuhan kepada murid-murid yang pertama tidak ada kriteria dan tidak ada syarat. Nampak mudah, tetapi sesungguhnya tidak juga. Terbuka, sekaligus tertutup. Mudah, tapi sulit. Maksudnya bagaimana? Ya, terbuka. Karena
Dia hanyalah seorang nelayan, tidak memiliki kriteria apapun. Tertutup ketika dia tidak memiliki kesadaran penuh, kerelaan penuh untuk mengikut Tuhan, tidak bisa. Nampak mudah, iya, nggak ada syaratnya apapun. Namun sulit. Kenapa sulit? Terkadang kita masih berat untuk meninggalkan kapal kita, untuk meninggalkan jala kita. Inilah mudah tapi sulit. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20, ada 3 kata kunci yang menjadi inti pewartaan pada saat ini. Kata kunci yang pertama adalah mari. Tuhan Yesus berkata, mari. Ini adalah kata undangan atau panggilan, di mana keputusan sepenuhnya ada pada kita. Boleh diterima, boleh ditolak, boleh direspon, dan boleh juga tidak. Lalu bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudara, dibutuhkan kerelaan yang didasari oleh kesadaran penuh untuk memenuhi panggilan Tuhan ini. Bukan karena merasa terpaksa atau dipaksa. Kerelaan di sini mencakup kesiapan untuk menjalani kehidupan menurut kehendaknya dan melepaskan keinginan atau harapan pribadi. Hanya mengikuti teladan dan perintah Yesus semata. Kata kunci yang kedua adalah ikutlah. Tuhan Yesus berkata, ikutlah. Kata ikutlah di sini berarti menunjuk pada suatu sikap yang mau melangkah bersama Yesus. Mau melangkah bersama Yesus. Ini adalah satu komitmen untuk menjalani hidup kemanapun dan bagaimanapun Yesus perintahkan. Yesus menjadi teladan dalam laku hidup apapun yang kita lakukan, dan sekaligus Dia adalah Tuhan yang selalu kita taati. Sikap hati yang seperti ini membutuhkan sikap penyangkalan diri dan komitmen atau konsekuensi yang sungguh-sungguh. Berarti apa? Berarti siap memberi diri, dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Kata kunci yang ketiga disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kujadikan, dengan kata yang mengikuti penjala manusia. Ini menunjukkan pada rencana Tuhan bagi kita yang mau mengikut Yesus, yaitu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Panggilan Tuhan menjadi penjala manusia adalah sebuah proses yang membutuhkan komitmen untuk membentuk hidup kita sesuai dengan rencananya, yaitu menjadi orang-orang yang membawa orang-orang berdosa kembali ke jalan Tuhan. Rencana Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi lebih dari itu, agar setiap kita menjadi alat di tangannya bagi keselamatan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, tidak ada syarat-syarat khusus. Di sini Yesus hendak menunjukkan bahwa siapapun
dapat menjadi muridnya. Bahkan mereka yang nampak biasa-biasa saja di dalam kehidupan, para nelayan di zaman itu adalah pekerjaan yang biasa dan sangat mudah dijumpai. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Artinya, dalam konteks kehidupan sekarang ini adalah Yesus bisa memakai siapapun menjadi alat kepunyaannya. Ini berarti berlaku untuk kita semua. Kita siapa? Kita nelayan, petani, pegawai, pengusaha, mau orang kaya atau orang sederhana, mau tokoh agama maupun orang berdosa sekalipun, semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Syaratnya cukup kita mau menerima panggilannya dan mengikuti Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi penjala manusia itu artinya juga macam-macam. Panggilan menjadi majelis gereja, pengurus komisi, menjadi pegawai atau pejabat, menjadi pengusaha, dan lain-lain. Semua itu adalah panggilan Tuhan. Setiap kita bisa dipakai jika kita mau menanggapi panggilannya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kuncinya bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian, atau bukan karena kekayaan, tetapi kuncinya adalah tanggapan atau respon positif kita yang kita berikan kepada panggilannya. Ketika kita menjawab panggilan Tuhan, berarti kita siap untuk meninggalkan hidup kita yang lama. Fokus hidup kita adalah meneladani hidup Yesus, menaati perintahnya, rela untuk dibentuk dan mau dipakai menjadi alat kerajaannya. Perubahan hidup yang radikal, memiliki komitmen untuk mau belajar terus dari Yesus, siap berproses, tidak sekedar mengikut Tuhan sehari atau 2 hari, tetapi seterusnya. Pada zaman itu jelas, memberi segalanya, mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, yang sebelumnya mencari ikan untuk kehidupan sehari-hari, menjadi mencari manusia demi kerajaan Allah yang penuh kemuliaan. Zaman sekarang bisa berarti kita mengabdikan seluruh karya kita untuk menghadirkan Allah di tengah sesama, sehingga mereka merasakan kehadiran Allah melalui setiap karya kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita sungguh-sungguh mau mengikuti undangan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan dan diperlengkapi, sehingga banyak orang dapat menyaksikan dan merasakan kehadiran Kristus melalui hidup kita, dan mereka memuliakan namanya. Mari ikutlah aku. Tuhan Yesus memanggil setiap kita. Bagaimana respon kita? Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa syafaat.
Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Mari ikutlah aku. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk dapat dengan sepenuh hati, dengan segala konsekuensi, mengikut Tuhan sepanjang hidup kami. Bukan hanya sekedar sehari atau 2 hari, namun sepenuhnya seluruh kehidupan kami mengikut Tuhan. Pada ibadah hari ini ya Tuhan, kami memohon untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring karena sakit. Kami memohon kesembuhan untuk jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Hartono, Bapak Budi Hartoyo, Ibu Eni Mulyani, Bapak Tommy Patisina, Ibu Mami Sumarni, Ibu Lestari, Ibunda dari Dr. Yolanda, Bapak Penatua Rifai, Ibu Maya Hendrison, Mbak Jati Utami, Ibu Saniem, Ibu dari Bapak Dwi Warna, Ibu Rukinah, Ibunda dari Ibu Sunarto, yang saat ini sedang merindukan belas kasihan Tuhan, untuk Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit yang saat ini boleh diterimanya. Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kembali kesehatannya, sehingga saudara-saudara kami ini dapat merasakan jamahan Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Apalagi di masa pandemi COVID saat ini, bangsa dan negara kami banyak mengalami persoalan-persoalan ya Tuhan. Baik persoalan ekonomi, persoalan dalam kehidupan politik, maupun persoalan-persoalan lain. Tuhan memampukan para pemimpin bangsa kami untuk dapat menentukan sikap yang bijak di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa untuk Presiden Insinyur Joko Widodo dan juga pemerintah-pemerintah yang ada di bawahnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memampukan untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pandemi COVID yang saat ini masih berlangsung di negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Tuhan menghindarkan kami dari terpapar COVID-19. Tuhan tetap senantiasa memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk wilayah-wilayah yang terkena musibah bencana alam ya Tuhan. Di Mamuju dan di daerah-daerah lain di Kalimantan, serta daerah-daerah di Jawa ya Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka yang saat ini sedang terkena musibah. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan hadir menjadi penolong bagi mereka yang sedang menderita saat ini. Utuslah kami hamba-hambamu untuk ikut ambil bagian menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka melalui pewartaan diakonia-diakonia yang boleh kami jalankan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu GKJ Bambu Kuning dan gereja-gereja yang ada di lingkungan kami ini. Kiranya di masa pandemi ini Allah tetap hadir melalui gerejamu ini, menjadi penolong bagi setiap orang yang lemah, menjadi penolong bagi setiap orang yang menderita, dan menjadi berkat, sumber sukacita dan damai sejahtera bagi lingkungan di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk Pendeta Kukuh Purwidianto SSI, untuk keluarganya ya Tuhan. Tuhan memberkati kedamaian, kerukunan,
kesehatan, dan kebahagiaan. Untuk rencana studi S2 Bapak Pendeta Kukuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa membukakan jalan dan mempermudah setiap akses yang hendak ditempuhnya ya Tuhan. Kebutuhan dana dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan pribadi ya Tuhan. Baik itu pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, hubungan relasi antara suami dan istri, dan juga anak-anak. Kemudian juga keluarga-keluarga muda yang merindukan momongan. Keluarga-keluarga muda yang saat ini sedang hamil ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati sehingga kandungannya boleh sehat dan ibunya pun juga sehat. Sampai tiba saatnya nanti melahirkan, bayinya sehat sempurna dan ibunya juga Tuhan berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan muda yang merencanakan pernikahan di tahun 2021 ini ya Tuhan. Kiranya rencana-rencana yang sudah disusun, sudah dipersiapkan dengan baik, Tuhan memberkati, sehingga seluruh rencana itu dapat terlaksana seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah seru doa permohonan kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan akan dosa-dosa kami. Ini semua kami pinta hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ada persembahan pujian dari sahabat-sahabat kita dari Gereja Kristen Jawa Pondok Gede, dipersilahkan. Shalom keluarga Allah yang terkasih. Mengikut Kristus dan menjadi penjala manusia, pasti kita memiliki banyak tantangan. Kita dapat melaluinya dengan selalu dekat dengan Tuhan. Berikut ini kami persembahkan pujian, Ku Ingin Selalu Dekat Padamu. Takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Berat perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu.
takut, Yesus sertaku. Susah dan senang telah diaturnya, Dia beri hikmatnya untuk jaga kita. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku, pegang tanganku. Umat diundang untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di layar. Dasar pengucapan syukur dari ayat Alkitab Mazmur 30 ayat 5. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Umat diundang untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
kita akan bawa persembahan dalam doa persembahan yang akan kita lanjutkan dengan doa Bapa Kami, bagian doksologi dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu dengan membawa tanda ucapan syukur kami. Kami serahkan persembahan kami hari ini. Kami mohon Tuhan, kuduskan supaya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk pengelola persembahan ini Tuhan, supaya selalu penuh hikmat untuk kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Padamu Tuhan ku serahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia taat padamu. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Padamu Tuhan ku berikan jiwa yang teguh, mengikuti Kau Tuhanku seumur hidupku. Teguhkan aku ya Tuhan di dalam tugasku, agar seluruh hidupku memuliakan-Mu. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Sambutlah panggilannya. Ikutlah dia. Wartakanlah cinta kasih-Nya. Dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
damai sejahtera bekal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia, Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Ibadah telah selesai. Umat dipersilahkan untuk duduk. Dan kita akan bersama mengambil saat teduh. Majelis dan Jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan terima kasih kepada Diaken Sugiyata yang telah memimpin ibadah pada minggu ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada organis, song leader, soundman, asrot, tim multimedia, tim merangkai bunga yang telah melayani ibadah pada minggu pagi ini. Majelis GKJ Bambu Kuning menghimbau umat agar memenuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku aku